What's up guys, kembali lagi bersama saya dan di kali ini saya mempunyai segmen baru yang bernama Asikin Aja. Saatnya laki-laki bercerita. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani kawan saya yang bernama Iqbal. Apa kabar bro? Halo, baik guys. Di sini adalah suatu cita-cita saya ketika saya mempunyai platform, saya ingin mempunyai segmen tersendiri berbincang kepada kawan-kawan saya. Dan salah satu teman saya ini adalah salah satu pecinta alam. Dan termasuk saya ini juga mencintai alam ya. Ketika saya melihat alam, pikiran itu merasa tenang. Dan ini Mas Iqbal ini termasuk pecinta alam dan sering mendaki. Ya, gitu Mas ya? Bisa dibilang mendaki sekedar aja mas, jangan sering mas. Nah, nah di sini kok bisa apa itu punya minat mendaki itu dulunya gimana ceritanya itu? Nah kalau mendaki itu dulu kan namanya berawal dari pemula mas ya. Berawal dari pemula, diajak teman, ayo mendaki ke sini ke sini ke sini. Dulu kan belum ada tren kayak naik gunung, berarti kan masih awam. Saya jawab simpel saja, saya belum ada pengetahuan, saya belum ada pengalaman, jadi gimana, siap nggak? Kalau semisal kan pemula nih saya belum, kalau saya nanti membebani gimana, kan posisinya pemula, sekalian ingin tahu reaksi teman-teman tuh gimana. Kalau siap ngajak nanti ngajak beban dia gimana gitu, seperti itu awalnya gitu. Nah, itu juga saya juga pernah itu diajak juga waktu dulu kuliah itu kan ada yang namanya itu Mapala, mahasiswa pecinta alam. Nah itu juga saya juga ingin berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, tetapi juga kan pada saat itu juga saya ya juga berbadan gemuk, juga jarang olahraga juga. Ya. Semisal kok diajak ke naik gunung, bagi mendaki yang katanya kan ya itu kalau fisik nggak kuat itu nggak bakal bisa naik ke puncak dan merepoti temannya. Berarti keresahannya sampai itu juga sama kayak saya. Jadi kalau untuk menanggulangi kalau keresahannya sama terus memotivasi sampean untuk tetap ikut teman Anda itu gimana teman? Ya dari pertanyaan tadi dia kan menjawab nanti waktu itu teman saya jawab seingat saya kan sudah lama juga. Nanti kita naiknya pelan, nanti kalau capek ya istirahat. Yang penting selamat dulu, nggak melulu sampai puncak. Yang penting selamat, berangkat utuh, pulang utuh. Tapi kan kalau ya amit-amit mas ya, kalau naik dengan planning A, B, C nanti kan musimnya kan nggak tentu, maksudnya kan kadang di bawah cerah, di atas kan mungkin ada badai, ada angin kan nggak tentu ya, itu kan nanti ada planning tersendiri, plan yang kesekian mungkin. Jadi untuk awalnya tidak muluk-muluk, yang penting bisa berangkat, bisa sampai tujuan dan pulang selamat gitu ya. Betul sekali. Nah gitu kan nggak seru ya, nanti habis liburan ekspektasinya kan pasti bagus ya. Oh naik gunung dapat view yang bagus, oh ini loh ciptaannya, oh ini alam Indonesia, oh ini alamnya di sekitar saya yang belum saya tahu, itu diajak ke sana lah. Nanti kalau pulang amit-amit nanti ada insiden kan nggak jadi happy ending ya. Nggak semua ingin kayak gitu ya. Iya, ya tidak semua orang punya gitunya, menghindari ya. Kata teman saya juga belajar kayak P3K. Kayak P3K maksudnya yang ya tidak terlalu expert ya. Tapi dia semoga itu tidak dipakai di tim maupun di teman-teman. Maksudnya kalau ilmu yang kayak insiden berarti kalau terpakai kan berarti ada insiden gitu mas ya. Iya betul. Nah saya juga setuju itu. Kalau semisal melihat alam capek-capeknya terus kelelahannya kegiatan sehari-hari yuk kayak
hilang semua itu. Saya juga tertarik sebenarnya, tetapi untuk memulai dari dulu waktu saya ditawarin temen belum mau, sampai sekarang juga belum pernah mengikuti satu kali pun. Nah, untuk mungkin kelanjutannya kalau ada momen yang pas, mungkin juga saya ingin mengikuti untuk pengalamannya gimana, rasanya gimana, capeknya gimana, dan seperti itu. Dan mungkin ya, ini kalau saya dulu dimotivasi untuk ikut, walaupun saya belum ikut, itu dimotivasi kalau semisal kita bisa naik gunung dan sampai puncak dan tujuannya itu tercapai, foto-foto di sana atau bagaimana pun itu katanya hati terasa puas seperti itu. Apakah sahabat juga merasa gitu, semisal naik puncak sampai puncaknya itu tercapai, rasa puasnya gimana? Itu kan waktu sudah sampai puncak, waktu itu kebetulan naik ke mana, ke Penanggungan. Oh iya, Gunung Penanggungan pertama ya. Penanggungan. Dan waktu itu teman-teman kan mengatakan di Gunung Penanggungan Mojokerto, itu kan Gunung Penanggungan yang pemula katanya. Wah pemula berarti kan nggak begitu ekstrim kan. Lah, itu waktu naik kan di sana nggak ada sumber mata air, jadi kan bawa air lebih lah, maksudnya dilebihkan daripada kurang, nggak lebih pun nggak lebih banyak nanti ya. Waktu di sana alhamdulillah dapat lautan awan yang tidak semuanya itu momen itu dapat ya. Ada teman saya yang beberapa kali, 3 kali mungkin naik itu nggak dapat lautan awan di puncaknya, dan alhamdulillah waktu itu dapat mas, dapat ekspektasinya, dapat teman baru, dapat dan fotonya juga dapat. Tidak sebagus foto zaman sekarang ya tentunya, dulu kan belum proper alat untuk dokumentasinya. Tahun berapa itu mas? Itu di tahun berapa mas? 2020 mungkin mas. 2020 masih hampir 6 tahun. Ya. Nah, mungkin kesan pertama itu juga masih membekas sampai sekarang, mungkin aja. Nah, kesan pertama sampean untuk naik Gunung Penanggungan itu kayak apa ya? Kesannya ya, misal. Itu kesan yang gimana mas? Yang kesan enak atau kurang enak atau gimana? Enaknya dulu deh. Enaknya dulu. Kesan enaknya dulu gimana? Enaknya itu waktu di Penanggungan kan mulai yang jalurnya sudah banyak yang lewati kan, enak, jelas mas, lebih terarah jalurnya, belum, tidak ada kemungkinan tersesat ya. Maksudnya kemungkinan tersesatnya mungkin kecil lah, sangat kecil. Soalnya jalurnya sudah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk, dan ada temennya juga sudah beberapa kali naik situ, maksudnya kan ya banyak, sedikitnya kan masih ingat jalur ya. Dan di sananya itu kesannya ya banyak bertemu dengan orang-orang yang belum karakter baru. Kan katanya di gunung karakternya asli kan muncul. Nah itu yang menarik. Itu kok bisa ya? Kalau di gunung karakter aslinya muncul itu gimana? Apakah faktor alam atau gimana? Ini cukup menarik juga. Nah itu yang jadi pertanyaannya. Kadang orang muncul karakter aslinya kan waktu perjalanan jauh, waktu capek, waktu di saat dia tidak menginginkan momen tersebut kan, mungkin ya pertanyaan yang dari awal tadi, kalau saya jadi beban, mungkin dia mau nggak, maksudnya kayak membantu saya, membackup saya dari kekurangan saya. Posisi waktu itu kan saya pemula mas. Yang penting ada teman yang mampu membackup dan juga mampu untuk mengarahkan pada saat mendaki gunung tersebut ya. Yang terpenting kita sudah mencoba meminimalisir agar tidak menyusahkan teman. Meminimalisir resiko. Ya. Nah, untuk sekarang kan akhir-akhir ini lagi yang mendaki gunung kayak jelajah alam ini kan
banyak peminatnya lagi dan banyak juga yang mengkontenin hal tersebut di sosial media. Dan tidak termasuk itu yang selebriti seperti siapa yang selebriti yang namanya itu yang banyak. Komika itu apa namanya? Oh Lupa. itu Mas Zawin. Zawin ya, itu juga termasuk yang mempublikasikan mendakinya jelajah alamnya, itu kan juga secara tidak langsung memotivasi juga para penontonnya untuk cinta alam, untuk mau mendaki dan ikut mendaki bersama para pecinta alam gitu ya. Nah, dan itu juga bagus sekali ya, untuk dipublikasikan cinta alam supaya tidak dirusak atau kayak yang berita-berita yang kita dengar itu hutan ditebang gitu kan, tidak mungkin menuju ke situ kalau misal kita cinta alam seperti itu. Dan itu pun menjadi hal yang positif juga ya, dan yang perlu dirawat juga. Dan ini yang menjadi hal menarik juga. Apa itu, Pak? Yang menjadi hal menarik pada saat mendaki gunung itu adalah cewek yang juga mendaki gunung. Oh ya, maksudnya ya kaum wanita. Nah, kalau cewek mendaki gunung, kalau ada teman cowoknya kok kelelahan, disemangatin, langsung semangat lagi tuh dan energinya full lagi ya. Enggak. Kalau Mas Iqbal ini punya pengalaman sama apa enggak? Kalau teman-teman itu kadang kan ada yang namanya anak muda kan iseng, Mas ya. Nah, Ya teman-teman, Mbak semangatin Mbak. Semangat Mas ya. Ada yang langsung kayak FOMO, langsung naik. Tiba-tiba full charging lah. 100% langsung naik. Yang lainnya enggak bak, disemangatin, kalau capek ya capek. jadi pernah ketemu yang momen-momen yang kayak gitu? Pernah, ada 1-2 kali. Tapi teman-teman kan naiknya lebih suka yang hari-hari biasa, jadi nggak terlalu ramai gitu. Jadi ada enaknya, semisal komunitas sampai semisal ada ceweknya, Mas aku nggak kuat, tenang, ada saya. Nah itu kan juga bisa menjadi hal-hal kecil yang bisa menjadi kedekatan juga secara tidak langsung. Nah, seperti itu. Kalau semisal di kelompoknya Mas Iqbal ini ada apa enggak? Kalau di kelompokku teman saya belum ada. Soalnya kebanyakan juga belum siap untuk membackup. Maksudnya kalau semisal ada kendala Jawa kan nggak tahu, maksudnya nanti capeknya dia itu emang capek manja atau gimana, kan nggak tahu. Kalau nggak tahu karakternya juga nggak berani ngajak, Mas. Nanti kalau kita nggak bisa membackup kan kita punya tanggung jawab. Di sisi lain itu kan ya mengecewakan juga, Mas. Dan terlebih lagi di circle-nya Mas Iqbal kan cewek yang ikut mendaki kan tidak banyak ya, nggak kayak di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Apakah di circle Mas Iqbal ada apa enggak kalau misal cewek yang ikut mendaki itu banyak apa enggak misalnya? Ada, tetap ada, tapi ada ya. Tapi belum banyak itu. Belum banyak. Pernah ikut juga di Penanggungan. Dia kan punya kayak di rumah itu ternyata dia aktif di pertanian, Mas. Jadi kan biasa kena panas, biasa kerja berat. Jadi kan waktu naik gunung itu enggak begitu mengeluh, fisiknya juga ready. Nah, ya itu, tapi tidak semua teman saya ikut naik, Mas. Maksudnya gitu. Dari teman-teman saya juga kebanyakan malah nggak ada yang ikut. Nah, itu. Dan di sini kalau misal teman-teman ingin ikut mendaki gunung, bisa open trip ya? Dan menjadi pecinta alam, pecinta lingkungan, yang pertama yang harus disiapin itu apa? Selain mental, alat-alatnya biar safety, itu beli apa saja, menyiapkan apa saja perlengkapannya. Yes, menurut saya, Mas ya. Nah, gimana gitu? Selain mental,
termasuk fisik juga. Fisik juga ya. Iya, kalau alat kan nanti bisa di penyewaan juga ada. Nanti takutnya kalau sudah beli tapi kegiatannya stuck nggak lanjut kan, nanti alatnya kejual lagi. Saran saya ini sewa dulu, nanti semisal sering barulah beli. Tapi kalau kemampuan di finansialnya cukup, lebih beli saja nggak apa-apa. Apa aja itu? Yang pertama apa? Bisa dari di apa yang tiga Sepatu. dulu, sepatu, tas, tas yang besar itu ya. ya Terus apa tenda itu kan bisa kelompok, nanti kan bisa beli sendiri apa patungan sama timnya. tim kelompoknya. Jaket Nah, kupluk bisa opsional, tergantung si usernya suka atau enggak. Kebanyakan kan biasanya pakai kupluk juga. Kalau di perjalanan di trek biasanya kan pakai topi. Sekarang kan juga banyak variasinya. Dari dulu tahun 2020 sampai sekarang awal tahun 2026 udah berapa kali nih Mas Iqbal mendaki ini? Berapa ya Mas, kalau ini mungkin 7 apa 8 di gunung-gunung yang enggak ekstrim. Nah, dari ketujuh atau 8 gunung itu yang paling menantang deh, yang paling menantang dan banyak momen-momen yang tak terlupakan dari beberapa pendakian itu dari gunung mana Mas? Di gunung mana ya? Kalau itu sih lebih ke Gunung Lawu Mas. Oh, Gunung Lawu. Dan itu yang via jalur Candi Cetho ya, jalur terpanjangnya. Yang apa diantara yang 3 paling sering didaki, maksudnya dari Cetho, Kandang, dan Cemoro Sewu, lebih ke Candi Cetho, via Candi Cetho. Sama jalur di Candi Cetho itu ya? Iya. Oh ya. Nah, momen menariknya itu apa? Kok bisa menarik itu? Di Candi Cetho kan masih banyak kayak petilasan. Ada yang apa di masuknya, ada yang candi itu yang di Cetho, area wisatanya kan terpampang Candi Cetho. Sebelum ke parkiran kan lurus nanjak kan mentok ada candi itu. Dan naik sedikit lagi setelah pos registrasi itu ada yang namanya Candi Ketek. Yang dekatnya Candi Cetho itu ya? Ya, di jalur Candi Cetho. Di jalur Candi Cetho. Naik lagi ada yang di Pancuran. Dalam Pancuran ketika dia naik lagi sampai atas, ada yang Mas paling sering pernah dengar ya, apa yang Bulak Peperangan itu, sama apa Gupak Menjangan, dan apa yang tren juga Warung Mbok Yem. Yang apa Mbok Yem kebetulan sudah tahun yang kemarin berpulang ya. Oh, yang katanya itu ada warung di tengah gunung itu Mbok Yem itu ya? Di atas Mas. Di atas ya? Iya, ada beberapa warung yang paling fenomenal kan Mbok Yem, warung Mbok Yem. Saya juga pernah melihat itu ya di vlognya siapa ya? Entah Zawi atau siapa ya? Itu punya monyet juga kan ya? Ada Mas, tapi lihat ke orang anak-anak ya. Nah, ada monyetnya sih. Dan bagus sekali. Saya juga vibe-nya itu sangat positif. Si ibunya juga ramah itu ya. Ya, ramah betul. Yang menjadi ciri khas itu kan ada monyetnya yang apa? Jinak seperti itu ya. Dan itu juga sering dipublikasi sama apa namanya? Pendaki-pendaki, influencer pendaki itu juga banyak disorot. Makanya itu juga termasuk tren itu. Mbok siapa tadi? Mbok Yem itu, dan juga kerannya. Dan kerannya itu mungkin masih di situ atau di apa? Dipelihara siapa nggak tahu ya. Sudah beralih pemilik Mas, sama yang kucingnya Oh, ada kucingnya juga. Kalau nggak salah namanya kucingnya Anis. Saya berarti. Mungkin dari namanya mungkin. Anis yang gagal nyapres dia. Nah, Abah.
Jadi kalau semisal teman-teman ingin mengikuti yang perlu disiapkan tadi yang dikatakan Mas Iqbal, kalian bisa cari-cari dulu alatnya, tapi yang paling penting itu niat dan juga mental dan siapkan fisiknya. Nah, seperti itu. Dan di sini kita ini adalah segmen perdana dari segmen asikin aja. Nah, kalau semisal untuk next pembahasan itu kita belum menentukan sekarang. Yang penting kita bahas random seperti ini ala-ala anak muda seperti itu Mas Iqbal ya. Mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Nah, nanti juga bisa request tema apa ya. Yang penting asik ya. Dan kalau semisal kritikan atau masukan terkait mungkin pembahasan atau pembawaan gaya bahasa kami yang memang baru perdana ini mungkin agak-agak kaku atau agak-agak kurang cair. Bahasanya kurang cair, itu kan juga bisa diberi masukan ya kan, kita kan pemula ya seperti itu. Dan apa lagi Mas Iqbal? Selain yang tadi teman Mas. Teman ya. Ya, kalau ada budget ya bawa porter juga bisa, kalau enggak ya nanti bisa cari teman yang menurutnya bisa untuk membantu. Tapi kan tidak semua itu bisa sesuai ekspektasi. Siap-siap jika tidak sesuai yang diekspektasikan, dapat teman yang gimana. Yang penting mengikuti arahan dari apa namanya itu? Porter ya apa? Iya, dari porter, dari pihak basecamp. Nanti kan ada ya masukannya apa yang dihindari. Nanti kan ada poin-poin penting yang disampaikan waktu registrasi sebelum naik. Biasanya kan nanti kalau misal jangan bawa kayu satu pohonnya turun, nggak boleh kayak gitu. Nanti jangan jangan buat tambang di atas gunung kayak gitu. Misal ya. Jadi kalau semisal belum naik itu porternya ya udah memberi petunjuk dan peraturan di awal, itu namanya apa, di home base itu apa yang dia base camp ya, supaya di perjalanan atau di waktu mendaki itu tetap lancar begitu ya. Iya seperti itu. Mungkin Mas Aan juga ingin naik. Tadi katanya kan juga sebenarnya itu gimana Masnya? Dari dulu saya diajak sama teman saya sejak ada Mapala itu, tapi sampai sekarang eksekusinya belum ada. Nggak tahu gimana ini. Mungkin Mas Iqbal bisa memberi saya motivasi gimana cara saya minat ya ikut mendaki itu seperti itu. Boleh Mas, boleh. Tapi kalau sekarang saya harus ngurusin perut dulu ini? Enggak Mas, enggak. Nanti kalau capek juga berkurang sendiri kok, maksudnya kan nanti naik nggak harus kurus, nggak harus nanti malah nggak jadi naik. Nah, gitu ya. Iya, katanya kasurnya kan penyayang, jadi gimana ya? Sesekali coba dulu Mas, yang tidak begitu jauh-jauh dulu. Mungkin yang pertama mengumpulkan niat dulu ya. Iya, niat. Yang paling penting kan niat. Nggak tahu ini sampai sekarang kok belum tertata nih aja, gimana ini? Mungkin di next bisa terkumpul ya. Kalau semisal niatnya 100% ini baru 10% nih. Nah seperti itu kayaknya. Perlu di recharge ini. Recharge-nya ini dari ya kayak gini, konten-konten sama teman, semisal yang penghobi mendaki, penghobi pencinta alam kan bisa recharge secara obrolan seperti ini, face to face kayak gini ya. Bisa Mas, gas tipis-tipis. Mas. Tapi jangan lupa juga bawa makanan ya. Di situ kan bawa apa? Logistik juga. Yeah. Nah itu yang perlu dipersiapkan. Nah di mana Gunung Lawu ya? Itu berapa hari di sana? Saya kebetulan waktu itu cuma 2 hari 1 malam. Tapi ada yang ingin santai bisa 3 hari 2 malam. Dapat kenalan baru nggak? Ya mungkin kalau kenalan sih sekedar salam, tegur sapa gitu. Kalau kenalan intens ya mungkin naik, kalau ketemu lagi bisa kok kayak sering naik apa dekat rumah sekalian bisa, kalau sudah turun kan bisa
ngopi-ngopi tipis. Nah, di sini kan saya juga pernah melihat itu film yang menarik buatan anak lokal Tuban sendiri. Itu juga bertemakan gunung. Dan ini saya lihat itu pada saat event film Tuban 2025 atau 2024 gitu. Diputarkan tuh. Nah, di situ momennya sangat menarik sekali. Di situ ada sekelompok anak muda ikut mendaki, dan di situ dia mendapat pengalaman baru, dan juga ada cewek yang diincar yang membuat dia itu berniat untuk mendaki dan bisa naik di puncak gunung. Jadi yang pertama itu yang mengincar cewek itu, karena dia lihat di IG, di scroll tuh, di stalking, lihat loh ini kok mendaki di gunung ini kok cukup dekat sama rumah saya, dia mau ikut. Dan akhirnya di situ ketemu juga dia sama cewek itu, akhirnya bisa kenalan dan bisa berjodoh itu, happy ending itu ya. Oh itu ya. Karena di film Mas ya. Di film ya. Di real life itu belum ada ya. Belum tahu Mas kalau real life ya. Beberapa mungkin ada, tapi saya belum tahu Mas. Itu cukup menarik juga kan, di real life itu apakah semanis di film itu belum tahu juga ya. Tapi untuk paling tidak memotivasi lah. Siapa tahu ada momen tersebut terjadi secara real life seperti itu ya. Ya mungkin juga bisa di next di next momen bisa mengumpulkannya dan bisa 100% niatnya seperti itu. Kayak Mas Aan juga motivasinya di situ mungkin ya. Di cewek mungkin ya. Wah, kan di sini kan gas kan Mas, gas kan. Tidak jujur ya, umur sudah tua. Sekalian sudah tua, saatnya kita membina rumah tangga. Tapi kan di sini walaupun umur sudah tua kan jangan sampai pergaulan, gaya bahasa itu tidak bisa menyesuaikan Gen Z seperti sekarang ini. Kan seperti sekarang ini kan Gen Z tidak suka yang kaku-kaku, tidak suka yang formal-formal, maunya yang cair, tidak ribet, kan seperti itu. Ya, dan kayak es gitu Mas. Iya loh, harus bisa cair. Kalau nggak bisa cair itu nggak ada Gen Z yang bisa mau mendekat kita. Selain dah tua, kok kaku, ditinggalin tuh sekarang. Itu realitanya seperti itu. Kalau kaya Mas? Kaya itu tanda kutip catatan yang lain. Oh, seperti itu. Bisa. Kok bisa melenceng ke pembahasan Gen Z cewek-cewek ya? Gak tahu Mas, saya kan bahas itu. Saya ngikuti Masnya aja. Oke. Namanya juga pembahasan yang penting asik Mas. Oke, mungkin cukup itu ya. Panjang lebar kita berbicara di sini terkait apa tadi, terkait cewek, terkait pengalaman naik gunung, terkait persiapan-persiapan yang banyak juga yang kita bicarakan di sini. Mungkin kita akhiri dulu ya di perbincangan segmen asikin aja ini di episode pertama. Kita tes ombak. Apakah respon netizen yang menonton ini? Kita lihat nantinya akan terbukti di jumlah view dan jumlah penonton. Apakah bisa sesuai ekspektasi kami, atau ada masih banyak masukan yang kalian utarakan di kolom komentar, itu juga membuat kita memantau tersebut. Nah seperti itu, mungkin seperti itu ya. Kita akhiri segmen asikin aja kali ini. Oke, terima kasih. WhatsApp my bro, tetap semangat.